Awan duka masih menggelayuti hati penyanyi Kikan Coklat setelah melepas kepergian ibundanya, Indira Damayanti, ke rumah peristirahatannya yang terakhir di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan kemarin siang. Pakaian dan kerudung serba hitam yang dikenakan Pinkan dan Uzir Haris suaminya seolah menggambarkan pekatnya duka yang dirasakan oleh penyanyi bernama asli Namara Surtikanti ini. Tangis Kikan pecah di pusara wanita yang telah melahirkannya itu. Ibu meninggalkan berapa anak? 4 anak, saya sulung dari 4 bersaudara. Ibu Februari kemarin itu 72 ya, lahirnya tahun 51. Dari ibu saya atau om saya gitu ya, itu berpulang lebih dahulu bulan Februari tahun ini gitu, kurang lebih 6 bulan lalu. Jadi waktu ibu saya di saat-saat terakhirnya lah gitu, kira-kira 2 minggu lalu sampai 3 minggu yang lalu memang sudah menyampaikan keinginannya kalau bisa pengennya bisa dimakamkan di sebelah makam adiknya gitu. Tapi kan seperti yang teman-teman juga tahu, di sini kan lumayan padat ya, maksudnya agak susah gitu untuk bisa dapat spot yang kita mau. Jadi akhirnya sih deket tapi nggak sebelahan. Usai berdoa dan menabur bunga, Kikan seolah tak mau beranjak dari pusara ibundanya. Ia justru ingin diwawancarai awak media di sisi pusara ibundanya sambil sesekali berlutut merapikan tanah yang masih merah. Bagi Kikan, kenangan tentang ibundanya tak akan pernah mati. Sang bunda yang bagi Pinkan baik Wonder Woman berhasil menjadi ibu rumah tangga yang baik, istri yang setia, sekaligus mantan wakil rakyat yang peduli pada wong cilik. Jujur, memang nggak tahu ya, saya yakin juga di antara teman-teman di sini pasti ada yang sudah pernah merasakan kehilangan orang tua gitu ya, atau anggota keluarga lah gitu. Dari kemarin sampai sekarang ini gitu, mungkin saya belum terlalu merasakan kehilangan itu, tapi nanti balik ke rumah ibu tuh dia udah nggak ada, aku yakin di situ baru itu lebih benar-benar sadar, iya ibu udah nggak ada gitu. Kita kan kalau gue kan memang ketemu tuh mungkin sebulan yang lalu kali. Sebulan yang lalu terakhir nengok itu di rumah sakit, terus memang sama keluarga akhirnya dibawa pulang, terus alat yang ada di rumah sakit dipindahin ke rumah gitu. Jadi kalau kabar ibu Ade ini meninggal, pas kemarin kebetulan Ade WhatsApp di grup minta doanya gitu, terus gitu cuma jarak sejam kali ya, sejam nggak taunya udah berita duka yang dapat gitu. Beliau ya itu ya mungkin baik banget kali ya, alhamdulillah kan kalau yang lihat yang nganter gitu. Kalau mungkin bahasa kita sih angkatan kita begaul lah gitu ya, temennya banyak banget, terus gitu masih silaturahmi sama teman-teman yang tadi tuh ngobrol ada, oh kamu tuh masih saudara, iya gitu, terus gitu dia kebetulan itu temennya zaman SD apa kalau nggak salah, jadi masih silaturahminya terjaga lah gitu. Ya, saya mengetahui beliau sakit itu justru setelah saya berkomunikasi sebelumnya tanggal 13 Juni yang lalu. Saya tidak tahu beliau sudah sakit. Jadi kami berdiskusi bagaimana biasa, almarhumah sangat concern dengan perpolitikan ya, dengan keadilan. Kami banyak berdiskusi walaupun melalui WhatsApp. Saya baru tahu
kira-kira sebulan kemudian bahwa beliau sebenarnya sedang sakit dan sudah anfal pada saat itu. Jadi kenangan sama beliau itu sangat mendalam, artinya almarhumah sangat concern sama bangsa, ya, sama keadilan, sehingga beliau kadang-kadang menjadi pemimpin lah di gerakan-gerakan yang memerlukan konsolidasi begitu. Ya, bagi Triawan Munaf, mantan partner politiknya, Indira Damayanti adalah sosok wanita yang tegas sekaligus lembut. Almarhumah banyak menginspirasi kaum wanita, terutama tentang kesetaraan gender dan kemandirian. Ibu itu orangnya sangat mencintai musik gitu ya, walaupun bukan pemain musik profesional gitu. Jadi dari kecil memang influence musik saya itu, ibu banyak sekali mempengaruhi atau memberikan influence referensi musik yang saya dengarkan gitu. Nah, yang unik karena memang ibu tuh kehidupannya atau kesehariannya sangat lekat dengan musik gitu ya. Itu beberapa, saya nggak ingat persisnya ya, mungkin sebulan sebelum ibu berpulang, dia memang sudah menyampaikan juga ke kami anak-anaknya bahwa ibu maunya nanti saat ibu disemayamkan itu, kan disemayamkannya di rumah katanya. Ibu boleh nggak request waktu jenazah itu masih di rumah lagi disemayamkan tuh pengennya ada playlist diputar, playlistnya dia diputar dari handphonenya dia menggunakan speaker gitu, supaya orang yang datang itu mengenang dia dengan lagu-lagu pilihannya gitu. Dan di situ kita melihat bahwa memang darah seni yang diturunkan tuh kental banget dari ibu, dari mulai lukisan, dekorasi rumah, dan playlist musik. Jadi dulu kita tuh seperti dinaungi ya, kayak seperti dinaungi kita di sana, dan masalah selera musik pun juga ya almarhum kan jauh lebih tua dari kita, ibu kita gitu. Tapi soal selera musik tuh update di saat itu ya, update dan mengerti. Kami musisi rock juga sepertinya merasa nyaman, nggak disuruh kalau lagi masang lagu kecilin nggak gitu, bahkan ya sosok ibu yang menyenangkan lah. Bagi keluarga besar coklat seperti Ernest dan Irina Zubir, Indira Damayanti juga dikenal sebagai sosok yang mengayomi. Mereka sering diskusi tentang banyak hal, termasuk soal band dan tantangan hidup di dunia digital. Wanita yang kuat, wanita yang tegar, sampai titik terakhirnya pun sudah tahu apa maunya. Udah tahu sih ya, memang dari beberapa saat mereka manggung tuh di beberapa titik terakhir itu tuh manggungnya juga udah lumayan mencekam gitu, karena kan tegangnya mentegang gitu, apalagi mereka ini kan beberapa saat terakhir ini manggungnya juga keluar kota yang lumayan jauh-jauh gitu. Jadi sebenarnya tuh kayak wah, itu udah jadi beban mental semua setiap kali manggung. Tapi alhamdulillah even sampai ibu pun masih bisa ngasih performa terbaiknya, sampai kemarin masih di acara di Senayan juga masih bisa, alhamdulillah gitu. Dan syukur alhamdulillah banget yang kita semua ini ngerasa bahwa ini sebuah emang udah suratan Tuhan ya, maksudnya kayak di tengah mereka kemarin lagi banyak banget keluar kota, pas banget ini momennya mereka lagi di Jakarta, lagi break beberapa hari untuk nanti juga akhir minggu ini kan pada manggung lagi gitu. Nah di detik inilah ternyata ibunya Kikan menghembuskan nafas terakhirnya. Meski divonis kanker payudara sejak 7 tahun lalu, Indira adalah wanita yang tegar dan pantang menyerah hingga 4 tahun lalu dinyatakan sembuh total dari penyakit mematikan itu. Namun setelah itu, kondisi Indira memburuk karena ia mengidap penyakit ginjal yang membuatnya harus melakukan hemodialisa atau terapi cuci darah secara berkala. Namun usai menjalani hemodialisa terakhir pada 7 Agustus lalu, beberapa jam kemudian kondisi Indira memburuk. Kikan yang merawat ibundanya secara mandiri di rumah merasa bersyukur lantaran ada di samping ibundanya saat beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 13.20 waktu Indonesia Barat, 8 Agustus lalu dalam usia 72 tahun. Inilah seuntai doa Kikan untuk sang bunda tercinta, almarhumah Indira Damayanti. Banyak ya sebetulnya yang ingin beliau capai gitu. Tentunya semoga semua yang beliau inginkan bisa dicapai oleh kita semua. Ya, kalau doa sih yang pastinya insya Allah apa yang sudah ada di dunia, amalan-amalan yang sudah dilakukan oleh Bu Ade ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan juga
diberikan ketabahan dan insya Allah dibukakan dan dilapangkan alam kuburnya.